سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah kepada Allah kita persembahkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini sangat-sangat banyak Allah Ta'ala memberikan nikmat untuk kita. Dan Allah berjanji, jika kita benar-benar bersyukur, nikmat ditambah lebih banyak lagi. Bahkan ada balasan lebih dahsyat di akhirat. Itulah surga dengan segala kenikmatannya kekal abadi di dalamnya. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, petang ini semoga Allah Ta'ala mudahkan. Kita akan mengulang-ulang kaji. Dengan sering diulang semakin terkenang dan termotivasi pula kita untuk mengamalkannya. Yang ingin kita ulang petang yang insya Allah berlimpah barakah ini yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, i'jabul mar'i bi nafsihi wa syuhun muta' wa hawa muttaba'. Dari Abu Hurairah, Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Yang kedua, kikir yang ditaati. Yang ketiga, hawa nafsu yang dituruti. Maka 3 perkara ini, kata Rasulullah SAW, dapat membuat seseorang binasa. Jemaah, ketahuilah, 3 hal ini ada pada diri kita masing-masing. Kenapa? Kita makhluk bernama manusia. Kita bukan malaikat. Tapi 3 hal ini mesti ditekan dan diminimalisir seminimal-minimalnya. Jangan dipeturunkan. Karena bila mana dipeturunkan, sekali lagi kita akan binasa, kata Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, sekali lagi semoga Allah Ta'ala mudahkan, kita akan bahas. Yang pertama, seseorang ujub dengan dirinya sendiri.
Apa itu ujub? Kata Imam Ibnu Mubarak, ujub adalah seseorang memiliki kelebihan dan dia bangga dengan kelebihan itu. Karena apa? Karena tak ada pada orang lain. Atau kelebihan itu ada pada dirinya, pada orang lain juga ada. Tetapi yang ada pada dirinya jauh lebih hebat menurut dia. Maka saat itu dia ujub. Saat itu dia bangga. Itu kata Imam Ibnu Mubarak. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Ujub adalah karunia yang Allah berikan kepada seseorang. Tetapi ketika itu dia merasa bangga dengan karunia tadi dan tidak mengembalikannya kepada Allah. Maka kalau kita kombinasikan definisi yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak dengan Imam Al-Ghazali, menjadi semakin berpadu, menjadi semakin satu. Jadi kalau begitu, ujub adalah seseorang merasa bangga dengan kelebihan yang tak ada pada orang lain dan tidak mengembalikannya kepada Allah. Jemaah, setan itu punya banyak strategi. Mulai strategi paling kasar sampai strategi paling halus. Apa contoh strategi kasar? Setan akan memerintahkan manusia ini supaya meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Apa kata Allah? Salat. Kata setan, usah salat. Kata Allah puasa, kata setan usah puasa. Allah suruh bersedekah, setan larang bersedekah. Allah perintahkan baca Quran, setan larang kita baca Quran. Ini namanya cara kasar. Sehingga apa yang terjadi? Yang Allah perintahkan ditinggalkan. Sebaliknya, yang Allah larang, setan perintahkan kita untuk melakukan. Kata Allah, usah narkoba. Kata setan, narkoba. Kata Allah, usah berjudi. Kata setan, judi. Kata Allah, jangan dekati zina. Kata setan, zina. Ini namanya main kasar. Jemaah, insya Allah kita selamat cara setan seperti ini. Maksud Pak Ustaz apa? Tak mungkinlah jemaah narkoba. Tak mungkinlah jemaah ini berzina. Tak mungkinlah jemaah selingkuh. Tak mungkinlah jemaah minum minuman keras. Tak mungkin jemaah tak salat. Tak mungkin jemaah tak baca Quran. Tak mungkin jemaah tak puasa. Cara kasar, setan tak berhasil. Tapi ketahuilah, setan juga punya strategi lain. Caranya paling halus. Di antaranya adalah ujub. Ujub ini menyerang orang kelas menengah ke atas. Maksudnya apa? Ujub menyerang orang rajin sholat. Ujub menyerang orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Ujub menyerang orang yang rajin puasa. Ujub menyerang orang yang rajin ibadah sunat. Jadi apa maknanya? Cara kasar kita selamat. Tapi cara halus belum tentu. Cara halus belum tentu. Karena setan punya banyak strategi. Apa yang disusupkan setan ke hati kita? Ujub kita karena rajin salat berjamaah. Ujub kita karena rajin duduk di majlis ilmu. Ujub kita karena rajin puasa sunat. Ujub kita karena rajin baca Quran. Hati-hati. Jadi ujub tidak menyerang orang kelas bawah. Tapi ujub menyerang orang kelas atas. Orang kelas bawah, apa yang nak diujubkan oleh orang tak salat? Apa nak diujubkan oleh orang yang tak puasa? Apa nak diujubkan oleh orang yang tak duduk di majlis ilmu? Ujub menyerang orang-orang seperti kita. Jemaah,
Ada seorang ulama namanya Zaid bin Aslam. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita sering membaca nama Zaid bin Aslam membawa banyak riwayat. Apa kata Zaid bin Aslam? Seseorang tidur nyenyak di waktu malam. Tiba-tiba kapan dia bangun? Subuh. Menyesal dia ketika bangun. Kenapa tak beribadah tadi malam? Itu lebih baik daripada orang beribadah ketika malam, tapi paginya dia ujub. Saya ulangi, ada orang tidur semalam suntuk nih, dia tak tahajud, itu maksudnya. Dia tak qiyamul lail, pas bangun subuh nyesal dia. Itu jauh lebih baik daripada orang qiyamul lail, tapi bangun paginya mengapa dia? Ujub. Apa maksud perkataan Zaid bin Aslam ini? Ini contoh nih jemaah. Kita mau tidur nih. Begitu mau tidur tadi kita minta ke Allah. Ya Allah, aku mau tahajud nanti malam. Ya Allah, aku mau baca Quran nanti malam. Ya Allah, aku mau zikir nanti malam. Tolong bangunkan aku ya Allah. Kita bacalah doa mau tidur. Tidurlah kita. Tak terbangun. Bila bangun, as-salatu khairu minan. Pas as-salatu khairu minan naum. Kesal kita. Ya Allah, kenapalah aku tak bangun? Itu sudah baik. Dan orang seperti ini sudah dapat pahala. Ada hadisnya Pak Ustaz? Ada. Apa punya hadisnya? Man hamma bihasanatin falam ya'malha illa katabahallahu indahu hasanah kamilah. Siapa berencana, bertekad, melakukan satu kebaikan, tahu-tahu ada halangan. Dan bukan halangan dibuat-buat. Allah telah berikan kepadanya balasan kebaikan yang sempurna. Tapi kalau pura menyesal tak termasuk jemaah. Apa contoh pura menyesal? Tak ada niat nak bangun malam tu. Tiba-tiba pagi, kesal pula rasanya. Itu tak ada nilai itu jemaah. Allah tahu ni jemaah ni cecak nyesal ni kata Allah. Allah tahu tu. Usah nak dibengak-bengakkan pula Allah tu. Tak ada niat nak bangun malam. Sikit pun tak ada niat. Usahakan niat nak bangun malam. Baca doa pun tidak nak tidur. Tiba-tiba bangun pagi. Nyesal pula rasanya. Sampai sebulan nyesal. Modal nyesal tu. Asal bangun pagi, nyesal. Asal bangun pagi, nyesal. Tapi niat tak ada. Itu tak termasuk. Yang nyesal bangun pagi yang punya ni lebih baik daripada siapa? Semalam suntuk dia beribadah, tapi paginya dia ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri. Ujub itu tak perlu diungkapkan ke orang. Merasa-rasa hebat, merasa-rasa selamat, merasa-rasa bakal masuk surga, tak bakalan masuk neraka orang macam saya ni loh. Itu dah ujub namanya. Ada seorang bernama Abu bin Hashim. Kalau jemaah sudah pernah dengar riwayat ini atau sudah pernah baca, pura belum pernah mendengar aja lah ya. Biar saya semangat nyampaikan. Jangan nanti pas saya sampaikan, cerita itu hilang bahan saya jemaah. Hilang bahan saya jadi. Abu bin Hashim ini 20 tahun tak tinggal tahajud. Jangan sampai awak sudah 20 tahun tak tahajud. Abu bin Hashim 20 tahun tak tinggal. Jangan sampai awak 20 tahun tinggal tahajud. Pada suatu malam Abu bin Hashim ni ketika mau tahajud dia beruduk dulu. Saat dia mau beruduk datang seorang lelaki membawa catatan. Lelaki itu sebenarnya malaikat yang menyamar Allah suruh datang kepada Abu bin Hashim. Jadi ketika itu dia bertanya, siapa engkau? Aku malaikat yang Allah suruh menyamar jadi lelaki untuk menemuimu. Apa yang kau bawa? Kata malaikat itu, ini buku catatan. Catatan apa?
catatan nama-nama orang saleh. Mendengar itu apa kata Abu bin Hashim? Coba tengok nama aku. Orang ujub tu begitu bahasanya. Pede dia, 20 tahun tak tinggal tahajud pula, tak mungkin tak ada namanya situ kan. Tapi kalau orang itu tak ujub, tak begitu bahasanya. Jadi ini buku catatan nama orang soleh, iya. Ada agaknya nama aku dalam, coba tengok. Itu bahasanya. Tapi Abu bin Hashim tak. Coba tengok nama aku. Engkik lah kata orang Melayu. Iyalah pula, 20 tahun tak tinggal tahajud. Dibukalah oleh malaikat tadi. Apa kata malaikat? Namamu tak ada. Kau nak katanya. Tengok baik katanya. Kira-kira begitulah. Kalau tahu nomor 14 kan, sudah nomor 13, kita tengok nomor 15 langsung. Itu tinggal nomor 14. Tengok elok katanya. 20 tahun tahajud tak mungkin tak ada gitu. Malaikat dicek lah. Malaikat kan dah tahu. Cuma untuk menghargai dia, malaikat cek. Kata malaikat, namamu tak ada. Pucat dia. Bertanya dia kepada malaikat. Kenapa tak ada namaku dalam catatan orang-orang soleh ini? Apa kata malaikat? Allah melarangku mencatat nama. Apa penyebabnya? Kau bangun malam, tapi paginya kau ujub. Kemudian kau tak mau tahu dengan orang lain. Jadi ujub tu merasa lebih dan menganggap orang tak selepel dengan dia. Kau solat, aku solat, tapi solat kau tak hebat solat saya. Itu maksudnya. Kau baca Quran juga kan? Aku baca Quran, tapi baca Quran kau tak sehebat saya. Jadi kau malam tahajud, tapi paginya kau ujub dan kau tak peduli dengan orang lain. Makanya Allah larang aku mencatat nama. Jadi ujub tu jemaah tak perlu diungkap-ungkapkan ke orang. Merasa-rasa hebat, merasa-rasa selamat, merasa-rasa bakal masuk surga, itu dah ujub namanya. Kita ni beribadah bukan untuk membangga-banggakan ibadah kita. Ibadah itu untuk menghinakan diri. Kan gitu. Beribadah itu untuk menghinakan diri. Masa beribadah untuk membanggakan diri? Makanya Allah tak suka. Kalau tadi itu kisah orang-orang soleh, sekarang Nabi yang berkisah, berarti hadis. Apa kata Nabi kepada sahabat? Sahabat, ada 2 orang Bani Israel bersaudara, kakak beradik. Yang satu taat, yang satu suka berbuat maksiat. Jadi yang taat ni menasihati yang suka berbuat maksiat. Apa katanya? Udahlah, berhentilah. Tobat ke Allah. Usah buat juga macam itu lagi. Setiap ketemu dengan saudaranya, dia nasihati terus. Udahlah, usah buat macam itu, tobatlah. Tapi saudaranya ini tak mau ngikut. Yang ada adalah dia melawan. Singkat cerita, keluar dari mulutnya ponis. Yang ponis itu bukan perkataan seorang hamba. Apa katanya? Orang macam kau ni takkan diampuni oleh Allah. Dan orang macam kau ni, nerakalah tempatnya. Yang pas ngomong seperti itu siapa tu? Allah. Seolah-olah ketika itu pintu ampunan tu dia yang pegang kunci. Termasuk pintu surga dan neraka. Ketika itu sepertinya dia yang pegang kunci pintu itu. Sehingga apa kata dia? Orang macam kau ni tak bakal diampuni, tempatnya neraka. Macam dia yang pegang kunci. Apa kata saudaranya? Kau memangnya diutus Allah mengawasiku. Urus dirimu sendiri. Aku biar Allah yang urus. Wah, ini bahasa merendah. Aku biar aja Allah yang urus. Kau urus diriku sendiri. Aku ikut apa mau Tuhanku. Jemaah, Allah Maha Bijak. Allah tak pernah berbuat salah. Allah Maha Adil. Di akhirat, Allah pertemukan orang berdua ini. Ini Nabi yang cerita, ini hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Dengan rahmat Allah, apa kata Allah Ta'ala? Kepada yang berbuat maksiat, dengan rahmatmu, dengan rahmatku, silakan kau masuk surga.
Yang taat tadi, apa kata Allah? Kau masuk ke neraka. Jangan bilang Allah salah. Allah lah yang paling tahu isi hati seseorang. Allah yang paling tahu. Untuk itu jemaah, kecil dosa jangan remehkan, besar dosa usah putus asa minta ampun. Kecil pahala usah remehkan, besar pahala jangan dibangga-banggakan. Apa sebab? Kita tak tahu dosa mana yang mengantarkan kita ke neraka, pahala yang mana mengantarkan kita ke surga. Kita tak tahu. Seorang wanita menyiksa kucing, masuk neraka aja, Mak. Seorang wanita kasih minum seekor anjing, masuk surga aja, Mak. Kita tak tahu amal yang mana menyelamatkan kita, dosa yang mana mencelakakan kita. Makanya jangan ujub. Dua orang masuk ke sebuah kampung. Apa kata penjaga kampung? Kalian boleh masuk kampung kami kalau mempersembahkan sesuatu kepada berhala. Yang satu ni, dia tak jadi masuk. Kalau syaratnya mempersembahkan sesuatu kepada berhala. Kata yang satu lagi, bagaimana kalau persembahkan seekor lalat saja? Pokoknya dulu yang kau persembahkan walaupun lalat. Dia ambil seekor lalat, dia persembahkan kepada berhala. Masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kaum muslimin, kaum muslimat. Ujub itu, kita tambah sikit lagi, punya pintu-pintu. Ujub punya apa jemaah? Pintu tu tutup rapat-rapat. Usah buka. Awak tutup pun setan kadang-kadang berusaha membuka. Apalagi kalau awak sambung lah jemaah. Saya ulang lagi. Hilang suara saya macam ini jadi. Ujub tu punya pintu. Pintunya mesti tutup. Awak tutup pun setan berusaha membuka. Apalagi kalau awak itu tinggal masuk aja jemaah. Tadi saya katakan ujub menyerang siapa? Orang kelas atas. Ujub takkan menyerang orang kelas bawah. Orang bawah apa nak diujubkan? Contohnya kita kasih dua ya, Mak. Contoh saya satu, contoh jamaah satu. Biar sesama kena kita. Adalah jamaah ngundang saya ceramah. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ini semangat jamaah pun semangat, dia kenal dengan saya kan. Waalaikumsalam, saya bilang. Ustaz, bisa enggak Ustaz ceramah di mushola kami? Waktunya Ustaz yang nentukan. Kalau macam ini ngundang sedap ini. Dia kadang-kadang jamaah pula nentukan waktu. Suruh nyawa ngikut jadwal dia, bukan dia ikut jadwal awak. Yang macam ini mantap ni. Pokoknya Ustaz dah nentukan waktu, kami ikut aja. Tanggal 20. Di mana, Pak? Musalla Ar-Rahim, Pak Ustaz. Ustaz masuk jalan Kubang, lurus, belok kiri, belok kanan, mutar sikit, lurus. Mak, saya bilang jauh ni. Memang agak jauh, Pak Ustaz. Nanti kirim aja Google ya, Pak ya. Kirim aja share lokasinya. Siap. Singkat cerita, kirim alamat sampai hari H. Karena acara sudah Isya, tapi saya berangkat sudah maghrib. Karena saya dengar agak jauh. Berangkatlah. Sampai lampu merah Garuda Sakti, mulailah kita aktifkan share lokasi tadi. Memang jauh ya, Mak. Map Google itu pening mencari. Map Google pening mencari. Itu kakak dan Map Google itu bertanya sama saya, di mana nih Ustaz? Entahlah saya bilang. Biasa kau tunjuk aku, masa kau nanya sama aku sekarang? Begitulah jemaah cak-caknya, saking jauhnya. Pening kakak tu. Belok kiri, belok kanan, mana ni saya bilang. Aku saya tanya, aku pening. Saking jauh ya, Mak. Ketemulah musala tu. Musala tu belum siap. Jemaah 4 bapak-bapak, 6 ibu-ibu. Total 10-11 dengan saya. Kira jemaah, ujub tak saya dengan yang macam ini? Tidak jemaah. Apa nak saya banggakan? Jauh lagi. Belum siap musolanya. Jemaah 10, masuk saya 11.
Saya tidak akan ujub macam ini. Ujub tuh menyerang yang kelas atas. Mengundanglah Pak Bupati. Ceramahnya di Islamic Center. Kata Bupati, Pak Ustaz, tolong kirim foto Ustaz paling ganteng dulu, saya bilang. Foto ganteng-ganteng semua. Kirim foto, dibuat spanduk. Tolong cek dulu Pak Ustaz, betul tak spanduk ni? Betul, saya bilang. Itu 4 hari naik posting tu jemaah. 4 hari naik posting tu. Itulah yang menyerang kami Ustaz, itulah. Jadi yang model-model ini pintu. Pintu itu ditutup. Cara menutupnya bagaimana? Hadza min fadli Rabbi. Kembalikan kepada Allah. Apa yang nak kita banggakan? Semuanya pemberian Allah. Kita cuma menerima. Mana hebat? Pemberi yang menerima. Tapi kita sering tak sadar. Cuma menerima, bangganya minta ampun. Yang pantas bangga itu sang pemberi. Itulah Allah. Makanya alhamdulillah kita. Apa yang nak dibanggakan? Cuma nerima kok. Saya pintar Ustaz. Allah yang ngasih pintar. Saya cerdas Ustaz. Allah yang ngasih cerdas. Allah yang memberi aja tak bangga. Dan Allah pantas untuk dibanggakan. Kita tak ada nak dibanggakan. Maka cara menutup pintunya. Haza min fadli Rabbi. Asal ada yang nak dibanggakan. Cepat kaitkan ke Allah. Maknanya Allah yang kasih. Tapi kita lupa ke Allah. Makanya kita membuka pintu tadi seluas-luasnya. Sampai seminggu tu naik posting tadi. Yang nge-like entah 1,000, entah 500 agaknya. Yang subscribe, habislah kita diserang. Kenapa? Kita yang buka pintunya. Setan tinggal masuk aja lagi. Awak tak buka aja dibongkarnya. Apalagi kita buka, dia tinggal masuk. Kalau dah masuk, dia tak mau keluar jemaah. Sekarang contoh jemaah lagi. Saya kan dah lama juga ceramah di Bang Rio Kepri ini. Mulai yang di situ lagi ya. Tapi belum lahir agaknya lagi nih pegawai ini. Yang di samping Jaksa itu dari tahun 2010-2007 saya ngisi itu. Cuma pakai 2 tahun hilang 2 tahun. Pakai 2 tahun hilang 2 tahun, tak apa namanya. Pakai 2 bulan hilang 3 bulan. Ini pakai lagi. Pokoknya dah lama lah. Semenjak saya ceramah di Bang Rio Kepri itu sampai sekarang, pokoknya semenjak saya SAG lah, sampai masih SAG juga. Lalu kita ceramah di sini. Yang ceramah saya. Ini mohon maaf, ini contoh aja. Tak mungkinlah jemaah agak ujubnya enggak. Kenapa? Karena cuma gurunya seorang SAG. Kan gitu. Betul jemaah ya? Betul kan aja lah. Betul ya? Apa yang nak dibanggakan? Cuma SAG gurunya gitu. Apalagi dah lama. Sejak dulu lagi sampai sekarang. Datanglah Adi Hidayat ke sini. Duet dengan Ustaz Samad. Duet pula dengan Ustaz A'agib. Kira gimana perasaan jemaah? Beda enggak waktu dengan saya? Pasti beda. Ketika jadi murid saya, ketika bertanya siapa guru? Lupa saya siapa. Tapi begitu kalau Ustaz Samad, orang tak tanya, kita menjelaskan. Dan itu termasuk ujub. Apa yang kita banggakan kita? Saya ni anak murid daripada Ustaz Adi Hidayat. Dan itu termasuk ujub. Jadi Ustaz kalau gitu bagaimana? Biasa saja. Kembalikan kepada Allah. Kepada Allah. Titik. Karena ujub itu dibangga-banggakan. Dan Allah tak suka itu. Kembalikan kepada Allah. Sulaiman. Adakah lebih hebat daripada Sulaiman? Tidak ada. Kaya, berkuasa. Apa kata Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhan. Kita tambah sedikit lagi jemaah. Ini tambah terus nampak ini. Pintu ujub itu termasuk pujian. Apa itu pujian? Orang memuji kita atau kita memuji orang, awas. Pujian itu pintu ujub.
Apa maknanya? Dengan dipuji muncul rasa bangga. Makanya jemaah, pujian itu awalnya manis bak madu, endingnya lebih pahit daripada empedu. Beda sama cacian. Awalnya pahit bak empedu, tapi akhirnya bisa lebih manis daripada madu. Tapi kita mana suka jemaah? Dipuji atau dicaci? Dipuji. Padahal puji bisa menjatuhkan. Kenapa? Ada ujub di situ. Karena ada pula jemaah itu memuji tak masuk akal. Asal bertemu, Ustaz ni tambah muda. Kita boleh memuji tapi sesuai kenyataan. Dan yang dipuji usah bangga. Kenapa? Allah memuji sahabat. Allah memuji Nabi. Nabi memuji sahabat. Tapi yang dipuji itu sesuai kenyataan. Dan yang dipuji jangan larut di dalam pujian tersebut. Ingat itu. Beda sama kita kalau memuji. Udah kalau tak ganteng bilang juga ganteng. Ustaz ni makin ganteng aja. Ibu aja awak. Sekarang pujian sekarang ngejek je mah. Pujian sekarang cemeh. Jadi hati-hati. Pujian tu pintu ujub. Maka kata Nabi, kalau ada orang muji kalian, ambil pasir lempar. Tapi yang tekstual je mah. Nanti buat pasir pula setelah ni. Asal dah muji, lempar. Asal dah muji, lempar. Ini kontekstual. Maknanya, begitulah memuji itu kalau dapat dihindari. Kenapa? Karena ini pintu ujub. Kadang-kadang ada awak. Awak tutup dah. Dipuji-puji juga. Udah ditutup, dipuji-puji. Akhir terbuka. Apa katanya? Orang macam aku ni memang iyo. Udah ya mah. Awak dah lah menutup dah. Kawan buka-buka terus, dipuji-puji atau buka. Saya anak nomor 1 habis 30 juz. Nomor 2 29,5 juz. Nomor 3 memang kami dari dulu keluarga kami macam ni. Tambah lebar ya maaf. Atuk kami habis. Nenek kami habis Quran. Pokok di kampung tu waktu itu sedap cerita jemaah. Pas balik baru tahu kau kan siapa aku kan? Habis. Tak pahala yang dapat jemaah, dosa. Tapi bukan berarti kita tak boleh bersejarah. Silakan saja kalau kuat menekan ingat itu, kalau kuat menekan. Tapi setan pandai jemaah. Tadi baca cerita, rencana untuk motivasi, tapi pas balik engkoloda apa kita bilang? Tahu dia sama saya kan? Sangkut sembarangan agaknya. Itu lagi jadinya. Termasuk pintu ujub tu paras rupa. Ini model jemaahnya enggak gagah nih, hati-hati. Model saya berseserak macam ini apa nak diujubkan jemaah? Apa yang nak saya ujubkan? Dapat bini satu, alhamdulillah sudah. Model jemaah ini gagah-gagah macam ini hati-hati. Makanya kalau berkacau, apa yang kita tengok? Muka. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fa'asin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau memperbagus parah rupaku, baguskan akhlakku. Jangan ketika berkacau dibandingkan Wendy ganteng aku lagi nampak. Itu tak boleh itu je mah. Dibandingkan Pak Tami nampaknya aku lebih ganteng juga lagi nampaknya. Itu sudah membanggakan diri. Padahal kita ganteng yang ngasih siapa? Allah. Intinya setiap ada rasa merasa lebih, kembalikan cepat kepada Allah. Gitu konsepnya. Kembalikan cepat kepada Allah. Apa sebab? Tak ada apa-apa yang kita ada. Terakhir, termasuk pintu ujub itu kuasa. Kuasa itu apa Ustaz? Jabatan kita. RT, RW. Mana besar pintu ujubnya? RW. RT, camat. Mana besar pintu ujubnya? Camat. Tak bisa tidak. Semakin kita berkuasa, semakin kita punya pintu itu. Jaga baik-baik. Misalkan buat camat ni, RT kadang dah ujub kita. Tak ada orang tanya kita perkenalkan diri. Aku RT sini katanya. Tunggu orang nanya dulu. Asal nampak orang baru, dia perkenalkan diri. Aku RT kan. Tunggu orang nanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya orang baru sini Pak. Orang baru. Ayolah datang ke rumah nanti yang mengurus surat saya RT. Jadi juga lah.
Ini saya nampak orang baru. Sini dulu. RT. RT baru itu. Terbayang nggak di zaman? Terbayang nggak jadi bupati? Itu besar pintunya tuh. Hati-hati. Karena apa? Itu kata Nabi, membinasakan. Yang kedua, syuhun muta'. Kikir yang ditaati. Kikir. Kikir itu bahasa kita aja jemaah. Berkumpul segala macam jenis. Bakhil ada juga situ. Kedekut ada juga situ. Pelit ada juga situ. Jagung ada juga situ. Itu syuhun namanya. Lengkap. Kumpulkan bahasa daerah tu lah berkumpul atau syuhun namanya. Contoh. Duit banyak. Apa yang nak bisa. Tapi kalau makan super mie sambal terus itu syuhun namanya. Dia bisa beli cincang Pak Nurdin cuma. Tapi kalau makan apa sambalnya? Super mie. Itu pun yang rebus, bukan pakai goreng. Karena pakai goreng beli minyak lagi, banyak duit habis. Rebus saja. Itu syuhun namanya. Duit punya, bisa membeli sesuatu. Tapi macam mana sesuatu dapat, duit tak habis. Pinjam duit orang. Dia beli, utang tak bayar. Ngiri tak? Saya ulang contoh, duit pun ingin sesuatu bisa tapi macam mana duit tak habis, sesuatu tu dapat, pinjam duit orang, beli, utang tak bayar. Ngiri weh. Duit tak luak, barang dah, utang tak bayar, tu syukur. Orang-orang macam ini kalau diajaknya kita makan hati-hati je mah. Ini jerat nih. Makan yuk katanya, usah mau. Nanti dia sudah makan dia pupura aja mah, pandailah dia. Ada yang nelpon lah. Buang air lah, dia nengok dia jauh tuh. Nanti pas kita bayar dia keluar tuh. Ini syuhud namanya. Apa maknanya? Usahakan memberi orang untuk diri sendiri pun berhitung untuk diri sendiri berhitung itu. Itu syuhud namanya. Tidak ke orang aja pelit, ke diri sendiri pun pelit ya. Tak boleh seperti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini membinasakan. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Kenapa tak binasa? Berdoa malaikat setiap pagi. Yang sebelah kanan apa doanya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang sebelah kiri apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang sebelah kanan apa doanya? Yang berimpak ganti. Yang tak berimpak binasakan. Awak kalau pagi-pagi jemaah kasih anak jajan kan? Ikhlaskan. Itu dapat doa malaikat. Yang kita kasih anak jajan 10 ribunya, yang kita dapatkan doa malaikat. Ni kita masih muda-muda nih punya anak, setiap pagi anak minta jajan kasih. Ikhlaskan, sepakati sama anak. Ayah bisa 10 ribu sebagai nak ya, sepakati. Sehingga yang memberi kita enak, yang menerima enak. Ni asal anak minta jajan di gertaknya. Oh jajan ke jajan. Oh tak pakai jajan tak sekolah. Ayah tak ada pakai jajan dulu. Zaman Jepang sekolah tu, yang mana ada jajan? Kedai satu kabupaten satu. Dibandingnya dia zaman Jepang sama anaknya zaman sekarang. Ayah tak pakai jajan dulu katanya. Sukses juga ayahnya. Kau kalau tak pakai jajan tak mau sekolah katanya. Upu sekolah zaman Jepang. Mana ada jual sate itu? Tak sama sekolah sekarang. Jajan aja. Lalu anak minta, ikhlaskan saja. Kita dapat doa malaikat. Tapi ada pula orang tua tu bangga dia. Anak aku tak ada jajan kan. Tu dia digertak anak tu takut anak tu minta. Anak aku tak ada lagi jajan dengan sekolah dia. Tu dia anak tu mikir minta ni. Duit tak dapat, marah yang dapat katanya. Kau tak jajan budak. Ada juga orang tua macam itu. Ini syuhud namanya. Apa namanya? Syuhud. Masuk musalla, masuk masjid pagi-pagi hari solat berjamaah. Masukkanlah 1,000, 2,000. 5,000 setiap pagi tu supaya dapat doa malaikat. Cuma selang-seling kan jemaah 1,000, 2,000, 5,000. 1,000. Nanti kalau 1,000 terus ditandai malaikat. Ini spesialis 1,000 ni kata malaikat. Tapi kalau kita campur-campur tak ditandai kita. 5,000. Tapi kalau 2,000 terus pas nampak jauh 2,000 kata malaikat. Kaum muslimin, kaum muslimat. Yang ketiga, hawa muttaba.
nafsu yang perturutkan. Sampai-sampai apa kata Allah? Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Bagaimana pendapatmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai itu? Sampai-sampai hawa nafsunya diperturutkan. Allah sebut ini orang mempertuhankan hawa nafsu. Yang disuruh nafsu, dia buat. Yang tak disuka nafsu, dia tinggalkan. Tapi yang Allah suruh, dia tak buat. Yang Allah larang, justru dia berarti dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Semoga kaum muslimin kita bisa menekan. Karena tak ada sama sekali tiga ini tak mungkin. Kita bukan malaikat. Tetapi kita meminimalisirnya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Ini ulang-ulang kaji yang bisa kita sampaikan pada waktu yang insya-Allah berlimpah barokah ini di petang Jumat setelah asar menjelang maghrib, doa makbul. Mari kita tutup dengan pembacaan doa, semoga doa kita diijabah oleh Allah taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.